Didn't care that much, but I realize when you hang up, I mess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rizka Yulianti Suwandi, kelas 3B S1 Keperawatan, kelompok 2 stasi. Untuk tujuan konseling KB yaitu satu, memberikan informasi kepada calon peserta KB dalam memilih dan menggunakan alat KB. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dikaji dalam konseling KB ini adalah riwayat melahirkan, riwayat pernikahan, riwayat penggunaan KB, riwayat penyakit. This time, I spend my weekend. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya datang ke sini untuk konsultasi mengenai KB kepada Ibu. Baik, sebelumnya nama Ibu siapa? Naimah. Ibu Naimah ya? Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya perawat Desi, saya yang bertugas di klinik ini. Baik, nah Ibu kan tadi bilangnya mau konseling KB ya? Ya, Nah di sini kita menggunakan lembar balik ya Bu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? sangat bersedia. Baik, cuci tangan. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah melahirkan berapa kali? Satu kali. Satu kali. Menikahnya sudah berapa kali ya Bu? Satu kali. Baik, apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan KB? No. Ibu, pertanyaan terakhir, apakah Ibu pernah punya penyakit, riwayat penyakit? Tidak juga. Tidak. Baik, kita mulai saja ya Bu untuk penyuluhannya. Di sini ada KB. Baik Ibu, di sini KB itu atau keluarga berencana itu merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah menerapkan program KB ya Bu. Ya. Nah, di sini KB itu ada yang hormonal dan non hormonal. Nah, untuk hormonal yaitu ada pil KB, suntik KB, susu KB atau implan. Yang non hormonalnya yaitu ada kondom dan IUD. Selanjutnya di sini ada berbagai cara untuk mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi seperti penggunaan kondom, pil KB, suntik KB, IUD. Namun jika berniat mencegah kehamilan secara permanen, KB steril cocok untuk ibu yang sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Nah, di sini ada KB steril ya Bu. Nah, KB steril itu adalah metode pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Setelah menjalani prosedur ini, ibu tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagai wanita yang menjalani KB steril dapat saja menyesal karena mungkin terjadi suatu hal yang membuat mereka ingin memiliki anak lagi. Nah, untuk sterilisasi merupakan metode paling efektif dalam mencegah kehamilan secara permanen. Nah, di sini ada dua jenis ya Bu, KB steril untuk wanita. Nah, yang bisa ibu pilih yaitu implan tuba dan ligasi tuba. Sedangkan untuk pria bisa melakukan prosedur vasektomi. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja kontrasepsi. Untuk kontrasepsi hormonal di sini ada pil KB. Nah, pil KB itu menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Yang kedua ada kontrasepsi suntik, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang terakhir menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Nah, di sini ada kontrasepsi implan. Lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi dan mengurangi transportasi sperma. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat?
sedang-sedang saja. Baik, kita lanjutkan ya, Bu. Baik. Nah, di sini untuk non hormonalnya yaitu cara kerja kondom mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Yang kedua, kondom itu sebagai alat kontrasepsi. Nah, selain alat kontrasepsi juga kondom sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab PMS atau penyakit menular seksual. Nah, yang terakhir itu ada IUD. Nah, untuk IUD bisa menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Yang kedua, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Nah, untuk AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Baik, Ibu. Nah, di sini ada keuntungan pil KB. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, siklusnya menjadi teratur. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang keempat, dapat digunakan pada remaja hingga menopause. Nah, kekurangan atau efek sampingnya pil KB itu pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping misalnya mual, perdarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, sakit kepala. Namun efek ini tidak berbahaya ya, Bu, bagi tubuh. Nah, jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum memakai pil KB karena tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progesteron dan estrogen, dapat menghentikan produksi ASI. Nah, di sini ada kelebihan suntik KB, yaitu aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, untuk kekurangannya yaitu keluarnya plek-plek, perdarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Nah, jika ibu dihentikan penggunaannya, ibu bisa hamil dengan segera. Nah, di sini ada kelebihan implan. Aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Untuk efek sampingnya, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Yang terakhir, perdasaran ringan di antara masa haid. Nah, di sini ada kelebihan kondom, yaitu selain mencegah kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV/AIDS. Nah, kekurangannya penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Nah, yang kedua, pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi ya, Bu. Iya. Nah, sekarang untuk IUD. Kelebihan IUD itu terbuat dari tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah bisa memungkinkan terjadinya kehamilan ya, Bu. IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Nah, untuk kekurangannya, masa haid berubah lama dan banyak. Adanya kemungkinan terjadi infeksi pada panggul. Ya. Nah, Ibu, penyuluhannya sudah selesai. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, sudah paham ya, Bu? Iya. Baik, sekarang saya akan menanyakan kepada Ibu ya, Bu, untuk sebagai evaluasinya ya, Bu. Iya. Nah, saya akan bertanya apa saja yang ada di kontrasepsi non hormonal. Baik, Ibu, dari pemaparan materi yang Ibu jelaskan tadi, yang saya tangkap itu ada kondom dan IUD ya, Bu ya. Baik, Ibu, sebenarnya sepertinya Ibu sudah paham sekali ya dengan materi KB ini. Nah, Ibu, setelah berbincang-bincang tadi mengenai KB ya, Ibu mau pilih KB yang mana? Nah, kan tadi saya sudah mantap ya ingin menggunakan KB. Saya ingin tahu cara kerjanya atau cara menggunakannya seperti apa ya. Ya, baik, Ibu. Nah, pil KB itu kan ada 28 hari. Pilnya bisa diminum kapan saja, dan pastikan Ibu sedang tidak hamil ya, Bu. Ya. Pil ini bisa diminum pada hari pertama haid dan seterusnya.
dan juga diminum pada jam yang sama di setiap harinya. Lalu ikuti arah tanda panah yang ada di belakang bungkusnya. Bagaimana, apakah Ibu sudah paham? Iya, alhamdulillah sudah paham. Baik Ibu, konseling KB hari ini cukup sekian ya. Jika Ibu masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa kembali lagi ke ruangan ini ya Bu. Iya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Trying to get you off my mind.